Inilah cara Anda mengendalikan hidup Anda. Perubahan mindset mengubah gaya hidup dan menjadi pribadi yang produktif. Kebanyakan orang menginginkan tubuh yang sehat dan hati yang damai, memenuhi pekerjaan, penerimaan diri, rasa hormat dari orang lain, dan hubungan yang mendukung. Ketika hidup Anda terasa terlalu sibuk, monoton, atau tidak lengkap, mungkin inilah saatnya untuk mengambil kembali hidup Anda. Semua hal berharga dalam hidup membutuhkan waktu, usaha dan fokus. Secara umum, prosesnya tidak nyaman untuk Anda. Jadilah orang yang Anda inginkan, jalani hidup yang Anda inginkan. Metode: Anda harus belajar mengubah cara berpikir, gaya hidup, dan meningkatkan produktivitas Anda. Metode 1. Ubah gaya berpikir Anda. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kontrol. Apa arti mengendalikan hidup Anda bagi Anda? Apakah keterampilan Anda memengaruhi jalan hidup Anda, mengendalikan momen saat ini, mencegah perilaku negatif menjadi terlalu berlebihan, atau apakah Anda hanya ingin menjadi orang yang lebih sabar dan gigih dalam menyelesaikan sesuatu? Untuk mendapatkan kembali hidup Anda harus mengatasi sejumlah tantangan, ubah persepsi Anda sendiri, bangun kepercayaan diri, dan ambil tindakan. Putuskan area mana yang ingin Anda kuasai dan fokuskan perhatian Anda padanya. 2. Berdamai dengan diri sendiri. Langkah awal menuju sukses adalah mengenali diri sendiri, segala kelebihan dan kekurangan diri, serta berdamai dengan diri sendiri. Jangan hanya menerima kekuatan Anda, tetapi juga kelemahan Anda. Lakukan yang terbaik untuk mengubah hal-hal yang tidak Anda sukai atau inginkan. Introspeksi, maka maafkan dirimu. Refleksi diri itu sehat dan positif. Sebaliknya, kritik diri dan rasa bersalah tidak produktif dan tidak berguna. Jika Anda mengkritik diri sendiri, ingatlah bahwa ada cara yang lebih sehat untuk mengkritik diri sendiri. Ingat, kamu melakukan yang terbaik. Ulangi ini berulang-ulang. Pikirkan 3 keterampilan atau hobi Anda. Tuliskan ketiga hal ini dan tempelkan daftarnya di tempat yang sering Anda bawa, seperti di kamar mandi atau di pintu kulkas. 3. Pikirkan nilai-nilai Anda. Anda perlu mengidentifikasi apa yang penting dan bermakna bagi Anda sehingga prioritas Anda jelas. Pikirkan apapun atau siapapun yang bermakna, berharga, dan penting bagi Anda. Baik itu kebebasan, kebahagiaan, kesetaraan, uang, keluarga DLL. Cantumkan nilai-nilai ini, setidaknya 10, sebaiknya diurutkan dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Pikirkan tentang apa yang Anda lakukan saat ini untuk hidup dengan nilai-nilai ini dan dampaknya terhadap hidup Anda. Anda juga bisa membayangkan bagaimana seseorang yang Anda hormati akan melihat nilai-nilai Anda dan menggantinya dengan itu. Putuskan apa yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaan Anda dalam hidup. Pikirkan tentang ingin menjadi orang seperti apa, karakter, cara berpikir, perilaku, dan kehidupan seperti apa. 4. Kembangkan kualitas yang baik. Ketika Anda mengembangkan kualitas yang baik dan berguna dalam diri Anda menjadi lebih mengendalikan hidup Anda. Ini karena sifat-sifat ini memudahkan pencapaian tujuan Anda dan mengadopsi sifat-sifat lain yang diinginkan. Dalam hal ini, sifat-sifat baik yang dapat Anda kembangkan adalah keberanian, pengendalian diri, kebijaksanaan, dan disiplin. Jika kamu adalah orang yang pemberani, kamu akan tetap kuat dan sabar dalam menghadapi berbagai rintangan untuk mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan. Contoh, risiko bisnis, nilai bagus di sekolah, atau kebaikan yang Anda tunjukkan saat semua orang menonton. Keberanian adalah kebalikan dari rasa takut. Keberanian dapat dikembangkan dengan mengambil risiko, mengetahui dan menghadapi ketakutan Anda, dan secara teratur melakukan hal-hal yang dianggap berani oleh orang lain. Disiplin diri, kesabaran, penting untuk menjaga perspektif, tetap tenang dan mengendalikan diri. Misalnya, mampu menghindari sikap arogan, merendahkan diri, dapat mencegah orang lain memberikan pandangan negatif kepada Anda.
Kebijaksanaan memungkinkan Anda memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dapat Anda gunakan untuk tujuan lain yang lebih mulia, seperti membantu umat manusia atau menjalani kehidupan yang baik. Anda bisa mendapatkan kebijaksanaan melalui pengalaman baru, mencoba dan gagal, dan belajar seumur hidup. Tentu Anda membutuhkan kedisiplinan dalam mengatur hidup Anda. Dengan disiplin, Anda dapat mencapai apapun yang Anda pikirkan. Kemampuan ini berkembang dari waktu ke waktu dan melalui latihan, yaitu dengan berlatih mengerjakan tugas-tugas kecil sebagai bagian dari tujuan besar. Visualisasikan tujuan Anda seolah-olah Anda telah mencapainya. Latih pengendalian diri setiap hari, lakukan perubahan kecil setiap hari dan coba terapkan secara konsisten. Misalnya buka pintu dengan tangan kiri. Jika Anda berhasil melakukan hal-hal kecil, tujuan besar mudah dicapai. 5. Tentukan motivasi Anda. Banyak orang memiliki gairah hidup, passion, sesuatu yang dinikmati orang-orang ini dan memotivasi mereka untuk berhasil. Pikirkan tentang apa yang akan Anda lakukan dengan hidup Anda jika tidak ada hambatan sama sekali. Jika Anda tidak tahu, tuliskan aktivitas yang Anda sukai. Pikirkan tentang kegiatan apa yang menginspirasi Anda dan bakat serta minat Anda. 6. Tetapkan tujuan. Pikirkan tentang apa yang benar-benar ingin Anda capai lakukan tahun ini. Mungkin Anda menginginkan rumah, pekerjaan yang layak, atau hubungan yang sehat. Tuliskan setiap tujuan dan pikirkan bagaimana Anda bisa mencapainya. Tulis ide-ide ini dalam bentuk kalimat tindakan positif, Miss B. Saya menghemat uang, kemudian tinjau tujuan dan ide yang Anda tulis dan pilih 3 tujuan dan 3 rencana tindakan, untuk setiap tujuan, yang ingin Anda kerjakan. Hindari pernyataan seperti ini, aku tidak ingin menjadi orang yang pemalu dan tetap melajang. Pernyataan seperti itu tidak memberikan arah dan tujuan yang jelas yang dapat Anda ikuti untuk mencapai tujuan Anda. Mengatakan, saya akan menjadi orang yang lebih terbuka tahun ini dengan mengatakan ya untuk setiap undangan yang saya terima. Pertimbangkan pilihan Anda. Jangan definisikan diri Anda dengan masalah yang Anda hadapi, definisikan diri Anda dengan apa yang dapat Anda lakukan. Jika Anda kesulitan membayar hipotek Anda, bekerja keras untuk mendapatkan kenaikan gaji. Anda juga dapat mencari pekerjaan tambahan atau mencari pekerjaan baru. Anda tidak perlu terus berpikir bahwa Anda tidak punya cukup uang. Anda dapat membuat kategori kehidupan yang berbeda untuk setiap tujuan ini. Gunakan kategori seperti karier, kesehatan, hubungan, DLL. Kemudian Anda juga dapat mengelompokkan sasaran berdasarkan periode waktu, jangka pendek, harian, mingguan, dan jangka panjang, bulanan, tahunan. Misalnya, makan 6 porsi buah dan sayuran setiap hari. Berolahraga 4 kali seminggu turun 10 kg tahun ini. Jangan takut untuk mengubah tujuan dan ide Anda dari waktu ke waktu. Yang terpenting, Anda harus bisa mengambil kembali kendali atas hidup Anda dan arah hidup Anda. 7. Kendalikan emosi Anda. Beberapa emosi bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Namun, jika Anda mengucapkan afirmasi ini dengan buruk, Anda tidak akan mencapai tujuan Anda dan Anda juga akan membahayakan hubungan Anda dengan orang lain. Pelajari cara memahami, memproses, dan merespons emosi yang Anda alami dengan cara sehat yang baik untuk Anda. Gunakan pernapasan dalam dan teknik relaksasi untuk menenangkan diri sebelum mengatakan atau melakukan apapun. Tarik napas selama 5 detik, tahan selama 5 detik, lalu lepaskan selama 5 detik. Lakukan ini sampai respons fisik Anda, Miss B. Takikardia, menurun. Temukan pelampiasan emosi yang sehat, Miss B. Mengeluh kepada seseorang, menulis di jurnal, atau terlibat dalam aktivitas aktif seperti membela diri. 8. Lepaskan perasaan atau ingatan negatif. Terkadang sulit untuk melepaskan perasaan atau ingatan negatif.
Anda juga mungkin merasa bahwa perasaan atau ingatan ini menentukan siapa Anda, atau mungkin Anda begitu terbiasa dengan perasaan bahwa Anda tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ketahuilah bahwa Anda bukanlah masalah Anda dan bahwa masalah Anda tidak menentukan harga diri Anda atau keputusan yang Anda buat. Ketika Anda dapat melepaskan perasaan atau ingatan negatif, Anda menjadi lebih berorientasi pada solusi, yang dapat memperluas wawasan Anda dan mendapatkan kendali yang lebih baik atas hidup Anda. Pelajari teknik kesadaran. Salah satu cara untuk melepaskan diri dari masa lalu adalah dengan memperhatikan masa kini. Teknik mindfulness membantu Anda secara aktif fokus pada saat yang Anda alami, bagaimana perasaan Anda di dalam tubuh, perasaan matahari di wajah Anda, DLL. Sadarilah apa yang Anda alami tanpa menilai perasaan Anda. Teknik ini membutuhkan latihan, tetapi sukses besar saat berhasil melakukan perbaikan. Jika Anda pernah melakukan kesalahan di masa lalu, lakukan koreksi yang dapat membantu Anda melupakannya. Misalnya, jika Anda merasa tidak enak karena sering mengolok-olok adik Anda, bicaralah dengannya, melalui surat atau secara langsung. Maaf atas kelakuan burukmu. Beri dia kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Hubungan Anda yang rusak mungkin sudah tidak baik lagi, tapi setidaknya Anda bisa melepaskan masalah dan beralih ke hal lain. Metode 2. Jadikan gaya hidup. 1. Jadilah mandiri. Jika Anda bergantung atau membutuhkan kendali dari orang lain untuk kesehatan atau gaya hidup emosional Anda, faktanya adalah Anda tidak mengendalikan hidup Anda. Selesaikan masalah Anda sendiri, luangkan waktu untuk berpikir dan merenung. Minta bantuan orang lain hanya ketika Anda benar-benar membutuhkannya. Belajar dari orang yang akan membantu Anda sehingga Anda bisa melakukannya sendiri. Bayar untuk hidup Anda sendiri. Jika Anda hidup dari uang orang lain, carilah pekerjaan agar Anda bisa hidup. Kemudian pergi ke depan dan hidup sendiri, bertanya pada diri sendiri, apa yang ingin saya lakukan hari ini, kemudian putuskan. Pikirkan tentang apa yang Anda sukai dan hasrat apa yang Anda miliki dalam hidup. Jangan meminta siapapun untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan atau apa yang disukai. 2. Bersihkan lingkungan Anda. Anda membutuhkan lingkungan yang bersih jika Anda ingin mengambil kembali kendali hidup Anda. Ketika pikiran dan rumah Anda penuh, Anda kesulitan berpikir dan memecahkan masalah. Atur barang-barang di rumah dan di tempat kerja serapi mungkin agar kekacauan tidak mengganggu Anda. Kembalikan barang ke tempat asalnya. Buat daftar. Gunakan kalender. Buat keputusan sesegera mungkin dan hindari penundaan. Selesaikan satu persatu. Pertama, atur lemari Anda. Kemudian bersihkan sesuatu yang lain, baka koran, periksa email dan kotak masuk, lalu segera lakukan sesuatu, serahkan koran, bayar tagihan, atau surat balasan. Buat jadwal harian selama seminggu. Putuskan kapan harus berbelanja, menghabiskan waktu bersama keluarga, bertemu orang, menjalankan tugas, DLL. Buang apapun yang tidak Anda gunakan selama lebih dari 6 bulan. Jangan menyimpan sesuatu hanya karena Anda pikir Anda akan menggunakannya di masa depan. Lakukan secara individual. Pertama, atur lemari Anda. Kemudian bersihkan hal-hal lain. 3. Luangkan waktu untuk membersihkan penampilan Anda. Dengan cara ini Anda dapat merasa lebih baik dan memiliki kontrol lebih. Potong, warnai, atau buat gaya baru untuk rambut Anda. Beli atau sewa baju baru lebih sering tersenyum, namun, Anda perlu mengetahui berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk mengontrol keuangan Anda. 4. Jaga dirimu baik-baik. Perhatikan apa yang Anda makan dan berapa banyak. Berolahraga setiap hari, meski hanya sedikit. Untuk memperkuat disiplin, makanlah makanan berenergi tinggi dalam porsi kecil setiap 3 jam. Makanan berenergi tinggi termasuk protein, daging dan sayuran hijau, dan karbohidrat kompleks, biji-bijian, buah-buahan dan sayuran. Hindari makanan manis, berlemak, olahan, atau asin,
Jenis makanan ini dapat membuat Anda merasa tidak enak dan menghentikan Anda untuk mengendalikan hidup Anda. 5. Tidur yang cukup. Saat Anda lelah, Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri dengan baik. Untuk mengendalikan hidup Anda harus menyadari apa yang terjadi dan keputusan Anda tentang apa yang terjadi. Tidur sebanyak yang Anda butuhkan untuk merasa segar, biasanya sekitar 8 jam. Istirahatkan tubuh Anda selama 30 menit sebelum tidur. Pergi tidur, minum teh panas, gosok gigi, lalu tidur. Cobalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. 6. Kembangkan hubungan positif dengan orang lain. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang berbagi nilai dan tujuan Anda. Cobalah untuk bertemu orang-orang yang mengagumi Anda. Habiskan waktu bersama orang-orang ini agar perilaku baik mereka menular ke Anda. Temui orang baru di tempat atau acara yang terkait dengan nilai dan tujuan Anda. Bicaralah dengan orang-orang yang dekat dengan Anda. Minta bantuannya untuk mencapai tujuan Anda untuk mengendalikan hidup Anda. Bagikan kebutuhan dan keinginan Anda dengan orang lain dan biarkan orang lain berbagi kebutuhan dan keinginan mereka. Pastikan Anda memahami kebutuhan dan keinginan orang lain, dan pada gilirannya pastikan mereka juga memahami kebutuhan dan keinginan Anda. Dengarkan baik-baik dan temukan solusi yang bekerja dengan baik untuk kedua belah pihak. Selalu tunjukkan penghargaan untuk sudut pandang orang lain. 7. Kurangi kewajiban Anda. Ketika Anda menemukan bahwa setiap hari penuh dengan tugas tanpa akhir atau Anda merasa harus terburu-buru menyelesaikan tugas atau berada di banyak tempat sekaligus, Anda mungkin perlu mempertimbangkan kembali prioritas hidup Anda. Setiap hari, tinjaulah hal-hal yang menghabiskan waktu Anda, lalu persempit komitmen Anda menjadi beberapa hal yang paling penting. Anda mungkin menganggap ini sulit, tapi sejujurnya, satu-satunya pilihan adalah terus-menerus dalam pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya, kurang tidur atau interaksi sosial dengan keluarga, kinerja yang buruk atau menyerah pada komitmen. Tidak masalah, akui bahwa komitmen Anda terlalu besar dan Anda tidak dapat memenuhi semuanya dengan baik kecuali beberapa dilepaskan. Hal-hal yang Anda takutkan saat meninggalkan pertunangan biasanya tidak terjadi. Minimalkan gangguan. Hindari atau hilangkan hal-hal yang mempersulit penyelesaian tugas atau tugas. Misalnya, jika Anda ingin menjalani hidup yang lebih sehat, mengurangi makanan bergula dan bergizi dapat memudahkan Anda menghindari makanan tersebut. Matikan ponsel dan email di tempat kerja agar Anda bisa fokus pada pekerjaan. 8. Bersenang-senanglah. Hidup tidak semuanya bekerja dan tidak bermain. Luangkan waktu untuk hobi Anda, berlibur dan habiskan waktu bersama orang yang Anda cintai. Terkadang baik untuk menjadi orang yang egois, beli es krim atau sepatu baru. Sekarang Anda mengendalikan hidup Anda. Dapatkan yang terbaik dalam hidup. Saran tambahan, bangun pagi setiap hari agar Anda bisa menyendiri selama 5-15 menit. Berolahraga, berjalan-jalan atau bermeditasi. Hidup Anda akan berubah. Metode 3. Menjadi orang yang produktif. 1. Mulailah sekarang. Setelah menghabiskan beberapa menit sendirian, Anda harus segera memulai tugas yang paling penting. Lakukan segera agar tidak stres. Anda akan memiliki lebih banyak energi di pagi hari dan akan lebih mudah bagi Anda untuk berkonsentrasi dan mencapai hasil yang baik. Selain itu, Anda dapat menyelesaikan lebih banyak tugas jika Anda menyelesaikannya dengan cepat. Cobalah untuk melakukan tugas yang paling penting atau bekerja hal pertama atau kedua di pagi hari. 2. Fokuskan perhatian Anda pada satu hal pada satu waktu. Putuskan tugas mana yang paling penting bagi Anda dan fokuslah pada tugas tersebut sampai benar-benar selesai. Ketika Anda melakukan banyak hal sekaligus, multitasking, produktivitas Anda justru menurun dan waktu untuk menyelesaikan tugas pertama meningkat setidaknya 25%. Ini karena perhatian Anda perlu dialihkan dari satu hal ke hal lain. Jangan berpikir dan jangan mencoba melakukan semua tugas satu persatu.
Kendalikan pikiran Anda dan lakukan satu hal pada satu waktu. 3. Jangan buang waktu lagi. Kita hidup di dunia yang dapat mengalihkan perhatian kita dengan sangat mudah. Namun, ingatlah bahwa Anda juga memilih untuk fokus pada tugas atau terganggu oleh hal-hal lain seperti game, televisi, Facebook, atau obrolan online. Alih-alih menonton TV setelah bekerja, lakukan sesuatu yang produktif atau apapun yang ada di daftar tugas Anda. Hobi atau sekedar menikmati quality time bersama orang tersayang. 4. Biarkan diri Anda cukup istirahat. Otak kita dirancang untuk fokus pada satu hal selama 90 menit. Setelah 90 menit, pikiran kita mulai lelah dan produktivitas kita mulai menurun. Berkonsentrasilah pada satu hal tanpa gangguan selama 90 menit, lalu istirahatlah selama beberapa menit. Ini akan menenangkan pikiran Anda, mengisi ulang tubuh Anda dan menenangkan emosi Anda. 5. Kembangkan kebiasaan baik. Kemampuan kita untuk disiplin terbatas dan kita tidak boleh hanya mengandalkannya untuk pengendalian diri. Kembangkan ritual untuk diulangi dalam situasi tertentu agar Anda lebih mudah berpikir seperti itu di lain waktu. Misalnya, di rumah, terus katakan pada diri sendiri aku diam dan gosok kalung itu. Lain kali Anda merasa kesal, masukkan tangan Anda ke dalam saku dan gosok kalung di sekitar Anda untuk menenangkan diri. 6. Ambil tindakan. Anda dapat menetapkan tujuan, tetapi tentu saja jika Anda tidak berusaha mencapainya, tujuan tersebut tidak berguna. Lakukan apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda. Ambil langkah kecil, tetapi pastikan Anda melakukan sesuatu setiap hari yang akan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Semuanya, mulai dari tugas-tugas membosankan yang memang harus Anda selesaikan, hingga pemikiran positif yang perlu Anda ulangi, hingga masalah birokrasi, DLL. Tentu saja, jangan terlalu terbebani oleh masa depan sehingga Anda tidak bisa menikmati masa kini. Nikmati perjalanan Anda ke masa depan dan syukuri semua yang Anda miliki sekarang. Berikan yang terbaik. Apakah proyek, ujian atau waktu luang? Mencapai sesuatu melalui usaha membuat Anda merasa lebih berharga dan lebih termotivasi untuk melakukan hal lain.